Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatfur Rozakil Habibi, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Wasil Kediri dengan nomor induk mahasiswa 252090932. Pada hari ini, Rabu, 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Mondo pada kelas 5 semester 1 dengan materi indahnya saling menghargai. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Badan sehat, tubuh kuat, pikiran cerdas, siap belajar. Yes. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa dengan harapan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Ada yang bersedia untuk memimpin berdoa? Silakan Atta, maju ke depan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih, silakan duduk kembali. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Kita mengawali dengan membaca surah-surah pendek. Untuk hari ini kita akan membaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Semuanya masuk? Kelompoknya sini semua masuk? Kelompok sini? Kelompok belakang? Kelompok belakang sebelah sana? Untuk memupuk rasa semangat kita bersama, marilah kita bertepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari materi Asmaul Husna. Untuk minggu ini kita masuk ke materi baru pada bab 3, yaitu Aku Anak Soleh dengan submateri Indahnya Saling Menghargai. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang pertama, peserta didik mampu memahami makna hidup indah saling menghargai. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Ada pertanyaan pemantik untuk kalian semua. Coba lihat teman-teman di kelasmu. Perbedaan apa saja yang kamu temukan? Ayo. Warna kulit. Dan masih banyak perbedaan yang lain. Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan yang ada? Menghargai, menghormati. Bagaimana perasaanmu ketika pendapatmu dihargai oleh orang lain? Senang. Bangga apa tidak? Coba amatilah gambar berikut. Gambar ini itu merupakan perbedaan apa? Coba. Agama. Kamu lihat yang gambar tengah ini. Ini perbedaan apa? Lihatlah negara kita kaya akan perbedaan. Ada berbagai suku, agama, dan adat istiadat. Bagaimana cara kita bisa hidup rukun dalam perbedaan ini? Coba bagaimana? Saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, atau nama lainnya adalah
toleransi. Video berikut ini kamu lihat, kamu amati. Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersifat rendah hati. Beliau tak berbuat baik terhadap orang-orang yang menghina Yahudi. Salah seorang yang sangat mencintai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nenek tua Yahudi yang kebetulan jika Nabi berangkat menuju ke masjid selalu melewati gelasnya. Dari video tadi, sikap apa yang harus kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sabar, apalagi? Saling memaafkan, apalagi? Saling menghargai. Kita masuk materi bab 3, indahnya saling menghargai. Sikap menghargai adalah sikap menerima, mengakui, menghormati, dan terbuka terhadap yang lain yang memiliki perbedaan dengan kita. Bagaimana cara memupuk sikap saling menghargai? Hindarilah diri dari sikap merasa paling pintar. Manfaatnya memiliki sikap saling menghargai. Tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Di Indonesia banyak sekali keragaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Hal ini sudah Allah jelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, namun dalam batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Contoh sikap menghargai pendapat orang lain. Tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. Meskipun pendapat temanmu itu kurang benar, kita dilarang untuk menghina atau mengejek. Coba kamu lihat video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sakit. Pegang kenapa? Wah, apa? Mana yuk? Ayo. Ada apa ya? Ini Bu, ada sedikit rezeki dari kamu. Mohon diterima. Makasih banyak ya, Bu ya. Ya Bu, kalian permisi dulu ya. Dalam video tadi itu merupakan contoh indahnya saling menghargai antara orang yang berbeda agama dan berbeda, tadi anak kecil berbeda suku, berbeda warnaku. Bagaimana? Damai apa tidak hidup? Ya. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi. Pak Habibie akan membagi kelompok kalian lagi. Ini adalah kelompok untuk pembelajaran pada minggu lalu. Sekarang Pak Habibie bagi lagi dengan sistem acak. Kita atur jumlah kelompoknya menjadi 4. Silakan kamu baca baik-baik nama anggota per kelompok. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, 3, dan 4. Untuk kelompok 1 adalah kelompok Mekah. Untuk kelompok 2, kelompok Madinah. Untuk kelompok 3, kelompok Arafah. Kelompok 4 adalah kelompok Mina. Nah, silakan kalian keluarkan buku pembelajarannya untuk sumber nanti kalian berdiskusi kelompok. Perhatikan anak-anak, ini nanti ada yang namanya kartu diskusi tentang toleransi. Ketua akan memilih salah satu kartu berikut ini. Silakan kamu pilih terlebih dahulu. Pak Habibie bagikan dulu ya. Di sini nanti nama anggota kelompok kalian tulis di samping titik 2 ini nama kelompokmu.
Bacalah setiap kasus yang ada pada kertas diskusi. Kemudian kamu diskusikan dengan kelompokmu. Jawabanmu kamu tulis di bagian bawah. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Saya beri waktu 10 menit. Kasus dan pertanyaan ditulis di atas ini ya. Bisa dibantu temannya. Kurang banyak kelompok Mina? Sudah? Semua tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Saatnya presentasi. Kita mulai untuk kelompok yang presentasi pertama dengan well spin. Silakan kelompok Arafah untuk maju ke depan. Kalau kami dari kelompok Alfa khusus atau masalah saat pemilihan ketua kelas, sebagian siswa ingin memilih Budi karena rajin, tapi sebagian lagi ingin memilih Siti karena pintar berbicara. Hasil diskusi supaya semua merasa adil dalam memilih ketua kelas, sebaiknya dilakukan pemungutan suara atau voting. Untuk solusinya, kelompok Arafah memilih untuk mengadakan voting atau suara terbanyak. Siapa yang mendapat suara terbanyak, dia akan terpilih menjadi ketua. Kamu sudah melaksanakannya atau belum di kelas? Alhamdulillah. Silakan maju kelompok Mekah. Dari kelompok Mekah, kasus atau masalah Adit bertubuh tinggi sedangkan Bagas lebih pendek. Teman-temannya kadang mengejar Bagas. Karena pendek, Bagas sering boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kelompok Mekah. Kelompok Madinah, silakan maju. Kami dari kelompok Madinah awal-awal berasa bahwa kami berpikir sudah tidak dari mereka beda dan berbeda. Kalau yang sudah berbeda Solusi hasil diskusi mereka bisa saling memiliki kebiasaan masing-masing misalnya tidak menyalahkan atau jalan bicara. Dari kelompok Madinah, mereka bisa saling menghargai dan menghormati kebiasaan masing. Terima kasih untuk kelompok Madinah. Tepuk tangan terlebih dahulu. Kelompok Mina, silakan. Kami dari kelompok Mina kasus atau masalah rasa sangat suka menari tradisional sementara teman-teman yang lebih suka menari tarian modern. Mereka sering mengajak menghargai perbedaan dari mereka perlu memahami bahwa setiap orang punya kesukaan yang berbeda. Tepuk tangan untuk kelompok Mina, tepuk tangan dulu. Seharusnya yang menari modern bisa menghargai yang menari tradisi. Sementara jawaban dari kelompok Mina ini sudah benar bahwa setiap orang punya kesukaan yang berbeda-beda. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan presentasi. Hasil diskusinya sangat luar biasa. Kalian sudah bekerja sama dengan baik untuk memecahkan permasalahan yang ada pada kartu diskusi. Catatannya apa? 1. Lebih percaya diri. Ya, 1 lebih percaya diri ketika presentasi di depan, suaranya lebih dikeraskan lagi. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD individu. Terlebih dahulu kita ice breaking. Pak Bibi akan
individu nanti ada 10 nomor soal. Ada 10 soal nanti kamu lingkari. Kalau kamu menjawab benar, kamu lingkari yang senyum. Kalau kamu menjawab itu salah, kamu lingkari yang wajahnya datar. Tidak usah besar-besar. Kalau sudah selesai semua, boleh dikumpulkan ke depan. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Coba Pak Abi mau ulas sekilas tentang soal ini. Setiap orang berhak memiliki pendapat yang berbeda. Kita wajib menghargainya. Benar atau salah? Ya, ini kita akan memulai asesmen dengan playground atau yang dulu namanya puisi. Kalian bisa scan barcode yang ada di depan ini. Silakan. Selamat untuk Hazam nomor 1. Rata-rata jawabannya sudah baik, sudah betul untuk semuanya. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Apakah senang atau sedih atau biasa saja atau mengantuk? Dari kelompok 4 dulu, silakan kalian masukkan. Ini ada yang menjawab senang, ada yang mengantuk, ada yang biasa saja. Tidak apa-apa, ini adalah refleksi untuk pembelajaran hari ini. Berarti jika masih ada yang biasa saja atau mengantuk, berarti Pak Habib perlu memperbaiki untuk pembelajaran ke depannya. Apa yang paling kalian sukai dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Bekerja kelompok, mengerjakan dari puisi. Bagaimana cara kalian akan menerapkan sikap toleransi di rumah dan lingkungan sekitar apa? Gimana caranya? Saling menghormati. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Toleransi apa lagi? Menghargai pendapat orang lain. Kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, sikap menghargai adalah sikap menerima, mengakui, menghormati, dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita. Ya, contohnya menghargai perbedaan suku dan budaya, menghargai keyakinan orang, menghargai pendapat orang. Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Kalau waktu pembelajaran kita sudah habis, kalian bisa berkemas-kemas terlebih dahulu. Sebelum kita tutup pembelajaran ini bersama, Pak Habib mau menyampaikan, tetaplah memiliki sikap untuk saling menghargai dan menghormati, terutama dengan teman, dengan keluarga, dengan tetangga, dan dengan yang lain. Oke. Kemudian Pak disampaikan untuk tetap giat belajar, jaga kesehatan, dan menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia. Untuk menutup pembelajaran, marilah bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Habibie akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga